Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rahmadi Family Channel bersama saya Tasnim Fauzia Rais. Saat ini saya bersama dengan Bapak Amin Rais dan hari ini Bapak tepat memasuki usia yang 76 tahun. Alhamdulillah. Bapak bisa sedikit kasih refleksi nggak? Sederhana saja untuk kita semua. Jadi alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Jadi refleksi sederhana itu adalah bahwa tiap kali saya ketemu 26 April maka saya yakin memang kita harus semakin bijak dalam hidup, karena hakikatnya ulang tahun itu memang mengurangi usia kita, ya. Nah, Bapak alhamdulillah sudah 76 tahun, ya. Kemudian menurut saya tidak ada dalam kehidupan Bapak yang agak panjang ini, ya, sudah 76 tahun, ya, itu sesuatu yang sulit sekali sehingga tidak bisa diatasi, ya. Tapi Bapak sejak muda selalu lancar saja, alhamdulillah, gitu, ya. Dan setiap kali saya ulang tahun itu, ya, mengingat, ya Allah, betapa dulu saya ini hanya, ya, sebuah tetes air yang hina, ya, imahin, ya. Kemudian oleh Allah seperti dikatakan dalam ayat 5 surat Al-Hajj itu, ya, kalau tidak salah insya Allah, ya, ya ayuhan nas in kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyina lakum wa nuqirru fil arhami ma nasya'. Wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila ardhil umri likay la ya'lamu min ba'di ilmin syai'a. Kemudian kira-kira begini artinya, ya, wahai manusia, ya, kalau engkau masih juga ragu-ragu, tidak yakin kepada hari akhir itu, ya, maka ingatlah engkau itu diciptakan dari setitik debu, ya. Ini Nabi kita Adam kan from nothing menjadi sosok hamba Allah dari debu, ya, dari lempung, ya. Nah, kemudian berikutnya semua min nutfatin, ya, dari nutfah, ya, sperm, ya, kemudian menjadi halaqah, menjadi klot, ya, kecil, ya, daging kecil, menjadi mudghah, menjadi segumpal daging, ya, yang sudah sempurna atau belum sempurna, ya. Kemudian Allah sekehendaknya akan mengukur sejauh mana, ya, calon manusia itu ada di kandungan ibunya, ya. Akhirnya muncul sebagai tiflun, ya, sebagai bayi, sebagai baby, ya. Nah, kemudian di antaramu ada yang dipanggil Allah semasa muda, masih muda, tapi ada yang diberi Allah sampai tua renta, ardhil umri, ya, sampai betul-betul tua sekali. Maaf agak pikun. Nah, kemudian semua itu tentu adalah sebagai ayat kebesaran dan kekuasaan mutlak Allah, ya. Karena itu kemudian dikunci dengan bagian akhir ayat itu, wa tarul ardu hamidatan fa idza anzalna 'alaihal ma'a ihtazzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahij, ya. Lihatlah ketika bumi yang kering, yang gersang, yang merana, ketika diturunkan hujan oleh Allah, kemudian seolah-olah bergerak, ya, kemudian seolah-olah lantas bangkit, ya, kemudian menumbuhkan berbagai tumbuhan, mingkuli zaujim bahij, ya, sebuah tanaman, tumbuhan yang sangat elok, yang sangat indah, ya. Nah, kemudian
itulah ya, Nim, kita ini tidak bolehlah ya sebagai manusia lupa asal usul ya. Karena demikian hina kita sesungguhnya ya. Kita menjadi mulia karena kita mau membuka hati kita, menangkap wahyu ilahi ya. Berusaha ya sejauh mungkin untuk berpegang ya kepada kebenaran wahyu itu ya. Nah, jadi ini penting ya di saat-saat krisis maupun tidak, apalagi sekarang ini ya. Sekarang ini luar biasa ya. Jadi nah sekarang memang masalahnya ada yang bertanya, mungkinkah orang Islam merayakan birthday ya, membuat birthday party ya. Saya kira itu mubah lah ya, selama niatnya bukan untuk berfoya-foya, tepuk-tepuk tangan, dansa-dansi, kemudian lupa segala galanya, bukan ya. Tapi lihatlah nih, setiap negara itu ada ulang tahunnya, ya toh. Setiap partai-partai, setiap jamnya, setiap ormas ada ulang tahunnya. Maksudnya itu ulang tahun untuk mengingat ya, mengapa kita dulu mendirikan ini itu ya, mengapa kita lahir ya. Jadi untuk refleksi lah iya, ya, iya. Tapi bukan untuk merayakan apapun iya, ya, iya, untuk refleksi iya. aja. Apalagi kalau mungkin modelnya seperti orang barat gitu ya. Ya itu jangan ya. sampai lah, nauzubillah min Ya, dzalik ya. apalagi ada semacam hadis walaupun dhaif ya. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kalau ada sekelompok manusia itu meniru kelompok yang lain ya dia bagian dari itu ya. Ya memang waktu kita atau mengingat ya, keagungan Allah ketika anakmu itu ya, ketika Sofi ya, kan adiknya kan nonton buat kue terus potong kue ya, itu biasalah ya. Yang penting saya kira ya, yang penting adalah bagaimana kita setiap kali tambah umur itu ya memang tambah dekat ke kubur itu ya. Dan kalau kita baca di Quran, alam kubur itu memang berat ya. Ada nikmat kubur, ada siksa kubur ya. Apalagi nanti di akhirat ya. Jadi memang kita harus hati-hati. Apalagi sekarang ini corona ini telah menjadi sebuah fenomena yang luar biasa ya. Menghempaskan semua asumsi-asumsi awal ya. Jadi kapan-kapan kita bisa bicara mengenai dampak corona ini ya, menimbulkan berbagai macam fobia ya. Fobi kepada Cina, fobi kepada Barat, fobi kepada Islam, fobi kepada sesama bangsa ya yang dianggap advance, lebih mampu dan lain-lain ya. Nah, jadi ya saya alhamdulillah hari ini sudah 76 tuh, nggak tahu kapan ya akan diambil Allah, tapi memang kita harus siap ya. Yang muda aja harus siap, apalagi yang tua ya. Jadi itu ayat tadi itu memang sekali ya. Dan asal usul kita itu memang yaitu ya. Jadi jangan berlagak takabur ya, dan lain-lain. Jadi kita menjadi lebih tawadhu karena kita ingat di kandungan ibu kita itu ya, kita dalam badan gelap gulita ya, keluar di alam yang terang ini ya, dengan tentu sebuah misi ya. Misi ilahnya itu adalah ya untuk menyembah Allah ya, berbuat kebaikan, berbuat kebajikan ya, hindari berbagai macam kemungkaran, kemaksiatan dan lain-lain itu. Dan kebetulan ini hari ke-3 bulan puasa ya, ke-3 bulan puasa. Semoga kita diberi kekuatan ya. Saya betul-betul kasihan ya, melihat kalau kita mungkin termasuk kelas menengah ya, masih ada reserve mungkin sampai 2-3 bulan ya. Setelah itu kita juga nggak tahu ya. Nah, tapi saudara kita sebangsa setanah air, apapun agamanya, apapun sukunya, kan sudah kelihatan berat sekali ya. Karena ini refleksi enteng-entengannya. Ya. Terima kasih Bapak. Ya. Kami semua mendoakan supaya Bapak terus menjadi inspirator, menjadi inspirasi kita semua, Amin. menjadi seorang ayah yang selalu menginspirasi kita semua, menjadi seorang suami
yang selalu baik ya, dan tentunya kakek untuk seluruh cucu-cucunya. Iya. Dan ada pesan juga dari Budi Mulia II, dari kita guru dan karyawan sebelum Budi Mulia II, mendoakan semoga Bapak selalu sehat walafiat. Amin. Kemudian diberikan sisa umur ini umur yang manfaat dunia Amin. dan akhirat. Amin. Dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Terima kasih. Kita ketemu lagi di vlog selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.